Shalom, bertemu kembali dengan saya Jamie Suhadi. Hari ini saya akan membahas topik mengenai bukan apa, tetapi siapa yang kita miliki. Siapa di sini adalah bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita selalu mengatakan Allah kita Allah yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Dia sanggup melakukan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah, kalau memang betul, sekarang yang perlu kita tahu adalah satu. Kita adalah milik dia dan dia adalah milik kita. Sehingga bukan lagi apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki. Kalau sekarang saya merasa saya punya Allah Bapa yang sangat baik, maka saya tidak melihat lagi apa yang ada pada diri saya. Saya tidak melihat lagi kekurangan yang pada diri saya. Saya tidak lagi melihat kelemahan yang ada pada diri saya. Tetapi yang saya melihat bahwa ada tangan yang menyertai saya, yang akan memampukan saya untuk berbuat sesuatu. Baik saudara, saya mau mengajak kita melihat mengenai Daud. Semua pasti tahu ceritanya. Bagaimana Daud yang adalah seorang anak muda yang masih kemerah-merahan dikatakan, ya, dan dia hanyalah seorang gembala domba. Kalau kita melihat dari keluarganya, memang abang-abangnya adalah pahlawan-pahlawan. Abang-abangnya itu menjadi pemimpin panglima-panglima perang. Tetapi karena Daud adalah yang kecil, dia hanya dipercayakan menggembalakan domba. Daud walaupun dia hanya anak muda, dia hanya kemerah-merahan, tetapi pada waktu bangsa Israel ini ya ditantang oleh bangsa Filistin, di mana Filistin memajukan seorang pahlawan perangnya dia, yaitu Goliat yang tadi dikatakan 3 meter tinggi besar itu, maka yang terjadi adalah tidak seorang pun dari Israel yang berani maju. Tidak ada satupun yang berani maju karena melihat raksasa yang berdiri, dan mereka melihat lawan mereka dengan mata jasmani. Sehingga yang terjadi adalah mereka merasa mereka nggak mampu. Karena mereka melihat apa yang mereka miliki. Karena mereka melihat pedang mereka kecil, sedang pedang lawan begitu besar. Apa yang mereka miliki begitu kecil, tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lawan mereka. Sehingga yang muncul dalam hati mereka adalah ketakutan dulu. Ketakutan. Ciut hati mereka karena melihat apa yang mereka miliki. Nah, tetapi saudara lihat apa yang terjadi dengan Daud. Ya, di ayat yang ke-37 ya, Daud mengatakan demikian, ya. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini dikatakan Daud pada waktu tidak seorang pun dari orang Israel, pasukan Israel yang berani maju. Dia yang maju. Kenapa? Karena dia melihat siapa yang menyertai dia. Dia tidak melihat kepada apa yang dia miliki, tetapi dia melihat siapa yang dia miliki. Karena dia yakin sekali Allahnya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Itu yang dia lihat, siapa di belakang dia yang memampukan dia dalam segala hal. Daud maju tidak menggunakan pedang. Dia maju dengan tongkat dia dan dengan satu katapel yang biasa dia bawa untuk menggembalakan dombanya. Dia maju sehingga si Goliat marah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud kepada orang Filistin itu? Di ayat 45 dia mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Wow, satu keyakinan yang luar biasa yang ada pada diri Daud. Dia maju dan dia katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Wah, bukan cuma sampai di situ. Dia katakan, dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, keberanian ini muncul karena apa? Dia tidak punya rasa khawatir. Kenapa? Karena dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tidak melihat dirinya yang tidak ada apa-apanya. Tetapi dia melihat kepada satu sosok yang sangat dahsyat, yaitu Allah. Nah saudara, ini perlu kita belajar. Kenapa? Itu sebabnya Tuhan selalu mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, kenapa selalu Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Ya, engkau yang sedang punya masalah persoalan, datang kepadaku. Dan jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum. Jangan khawatir apa yang sedang kau hadapi. Itu yang selalu Tuhan katakan kepada kita. Untuk mengalahkan Goliat yang raksasa, yang pakai baju perisai yang luar biasa. Daud maju. Dan kalau kita baca berikutnya saudara, Daud maju tidak dengan pedang, tidak dengan lembing atau dengan panah, tetapi dia dengan umban, dengan batu kecil. Dia ambil umban itu, dia putar. Dan dia umban, dia lempar. Dan persis kena dahi daripada Goliat. Dan hanya karena batu kecil itu, seorang raksasa jatuh rebah, mati. Saudara, dikatakan, kenapa? Karena yang bertempur siapa? Bukan Daud. Dia katakan, yang bertempur adalah Tuhan semesta alam. Daud dengan yakin bahwa dia maju, tetapi yang akan melawan Goliat bukan dia, tetapi Tuhan akan menggunakan tangannya. Tuhan akan menggerakkan tangannya, Tuhan akan menggoyangkan tangannya, dan akan melempar dan tepat sasaran. Sehingga Goliat tepat kena dan jatuh mati. Nah saudara, Tuhan berperang menggantikan Daud. Apakah sekarang ini hal yang sama tidak Tuhan lakukan? Sekali lagi, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Allah. Pasti Bapak kita gak akan tinggal diam di dalam pembelaannya buat kita. Pada waktu kita punya masalah, persoalan, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan membela kita. Ya, bahkan sampai sekalipun kita dalam bahaya, ada musuh yang mau nyerang kita, ada musuh yang mau coba melakukan sesuatu buat kita, percayalah, malaikat Tuhan akan datang menjadi benteng melindungi saudara. Kenapa? Karena itu kuasa Tuhan, karena hadirat Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 dikatakan demikian, sebab di dalam Dia, di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sekali lagi, sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus kita hidup, kita ada, kita bergerak. Nah, jadi artinya saudara, kalau sekarang kita mempercayai seluruh kehidupan kita, itu sebabnya kita harus belajar seperti Daud. Di dalam kita menyelesaikan persoalan masalah kita, kita katakan, Tuhan, ini aku, gerakan aku, urapi aku, mampukan aku untuk melakukannya. Karena kita ada di dalam Dia yang bergerak itu. Dialah yang akan menggerakkan kita. Seperti Dia menggerakkan tangan Daud, mengumban, melempar batu itu dan kena tepat sasaran. Yes. Yang membuat tepat sasaran siapa? Bukan kita, bukan Daud, tetapi Tuhan Yesus.
Melalui cerita Daud ini sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, mari, lihat tanganku menyertai Daud. Maka tanganku juga akan menyertai engkau dalam kehidupanmu. Apa saja akan membuat kita tepat sasaran. Apa yang kita lakukan berhasil. Mari kita lihat apa yang dikatakan di Yeremia 33 ayat 3. Demikian bunyinya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yes. Tuhan hanya suruh kita apa? Berserulah kepada Dia. Tuhan, Bapa yang baik, tolong aku. Aku gak sanggup, aku gak bisa. Tapi Engkau sanggup. Tuhan, tolong. Dan lihat apa? Dikatakan apa? Tuhan bilang apa? Aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bukan kecil. Hal-hal yang tidak kau pahami. Wow. Yes. Saudara, saya banyak mengalami dalam kehidupan saya. Banyak sekali saya mengalami hal-hal yang secara manusia dikatakan kebetulan. Tetapi bagi saya tidak kebetulan. Bagi saya itu adalah campur tangan dalam hidup saya. Ya, tiba-tiba saja di dalam menghadapi sesuatu teringat. Tuhan kasih kemampuan saya mengingat. Tiba-tiba saja Tuhan kasih jalan keluar yang tidak pernah saya bayangkan. Kok bisa? Kok begini? Kok begitu? Ya. Terlalu banyak saya ngalaminya, saudara, dalam kehidupan saya. Ini kebenaran yang Tuhan katakan. Pada waktu kita berseru, pada waktu kita mau datang, pada waktu kita mau bersekutu, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya, dan itu yang terjadi. Dia akan menjawab. Dan bukan cuma sekedar menjawab, dia akan singkapkan. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang sangat besar. Melebihi daripada apa yang kita butuhkan. Melebihi daripada kemampuan kita. Apa yang kita tidak sanggup, itu yang Tuhan sediakan, dikatakan. Ya, itu yang firman Tuhan katakan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah muncul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Saudara percaya? Yes. Itu sebabnya hari ini saudara tidak kebetulan. Tidak kebetulan saudara mendengar berita sukacita ini. Saya yakin tidak kebetulan saudara menonton acara ini. Tetapi ini adalah bukti bahwa Allah mengasihimu. Bukti bahwa engkau adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena sekali lagi, Allah turun ke bumi menjadi manusia, yaitu menjadi Yesus Kristus, yang disebut juga dengan Isa bin Maryam, menginginkan semua orang diselamatkan. Tidak satu pun yang binasa masuk neraka. Hanya satu, percayakan hidupmu kepada Dia. Bahwa Dia adalah penolongmu, Dia adalah juru selamatmu, Dia adalah hidupmu. Dan hari ini saya mau katakan, Dia sedang berkata, mari anakku yang kukasihi, aku mengasihimu, aku ingin menolongmu, aku adalah jalan. Aku adalah pelindungmu, aku adalah kekuatanmu, dan aku akan memberikan hikmat kepadamu untuk masalah, untuk penyakit, untuk persoalan apapun yang sedang kau hadapi. Kalau engkau percaya, saudara akan melihat pintu itu dibukakan. Engkau akan tiba-tiba terkagum-kagum. Sesuatu terbuka demikian mudahnya bagi saudara, ada jalan. Dan saudara akan kagum sekarang ini. Setelah saudara percaya dan berdoa dengan saya, penyakitmu tiba-tiba hilang, sembuh. Kenapa? Karena Dia yang sudah mati di kayu salib datang untuk menyelamatkan engkau. Saudara mau? Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu hari ini saya datang. Setelah mendengar kebenaran daripada firman-Mu, saya mau belajar dari Daud.
tidak melihat kepada dirinya yang lemah, yang kurang, yang tidak ada apa-apanya, yang masih muda, bahkan tidak bisa megang pedang, tetapi melihat kepada siapa di balik dirinya. Karena dia tahu ada Allah yang maha kuasa di balik dirinya, yang menggerakkan dirinya, yang menggerakkan tangannya, yang memampukan dia untuk mengalahkan singa dan beruang. Dan sekarang ini juga dapat mengalahkan seorang raksasa yang 3 meter tingginya, yang mustahil dikalahkan secara manusia. Tetapi dia melihat siapa di balik kehidupannya. Dan hari ini saya juga melihat ada Engkau ya Tuhan, yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha penyayang, di balik hidup saya, pelindung saya, yang mengasihi saya, pasti akan campur tangan menyertai saya dalam segala hal. Dan saudara katakan, apa persoalanmu? Apa masalahmu? Apa penyakitmu? Katakan, Tuhan ini. Katakan saudara. Masing-masing katakan apapun kebutuhanmu. Dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya semuanya beres. Semuanya selesai dan sembuh. Karena Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih, aku terima. Haleluya, di dalam nama Yesus. Kuasa ilahi itu bekerja. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika masih ada hal-hal yang ingin tanyakan, mari jangan segan-segan hubungi saya melalui SMS atau email seperti di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti acara saya. Sampai ketemu di episode berikutnya.